حي وقيوم واتوب اليك وانك تعلم وتعليم والتذكر والتذكير والإنتقال والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. إن الله يرزقنا علما نافعا والعمل الخالص لوجه الله يسر بذلك جلب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على تلك النية وعلى ما نوى به شيخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. نسألك اللهم خير هذه الليلة خير ما فيها خير ما قبلها وخير ما بعدها. ونعوذ بك من شر هذه الليلة شر ما فيها شر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة التوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. آمين 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 يا رب العالمين. قال المصنف berkata Al-Imam Al-Haddad dalam kitab beliau Risalatul Muawanah, semoga kita dan keluarga zuriat kita mendapatkan keberkahan beliau. Bab kedua halaman 31 firman mengisi waktu dengan wirid. Mengisi waktu dengan wirid artinya waktu yang kita lalui itu nang kaya apa supaya mengantarkan kita ke dalam kebahagiaan yang abadi. Seseorang akan mendapatkan rahasia ilahi tergantung wiridan nang inya amalakan. Berbagai macam wiridan nang pian amalkan ada harapan memberikan bekas di dalam diri pian kecuali pian baca wiridan itu dengan penuh kehadiran hati. Meskipun wiridan yang pian baca tanpa hadirnya hati pian memang bermanfaat aja, cuman ada sama takfirnya, ada sama memberi bekasnya. Ketika kita membaca wirid, hati kita hadir, hati kita khusyuk, kemudian kita paham lawan yang dibaca. Itu Pak. Mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah insyaallah.
Dan ikatan seseorang murid dengan gurunya adalah ketika si murid tadi itu di samping melaksanakan segala apa yang disuruh oleh guru, dan ikatan seorang murid dengan gurunya seberapa cangkal murid tadi itu mengamalkan wiritan yang dipasani oleh gurunya. Semakin murid tadi itu mengamalkan wiritan-wiritan yang diwasiatkan oleh gurunya, semakin kuat ikatan batin seorang murid tadi itu lawan gurunya sendiri. Kita baca, hendaklah engkau wahai saudaraku memakmurkan atau mengisi waktu dengan pekerjaan-pekerjaan ibadah, sehingga tidak sesaat pun berlalu baik siang ataupun malam hari, melainkan selalu engkau lewatkan dengan perbuatan kebaikan. Jadi jadikan siang malam itu jangan sampai kita lewati secara kata itu aja. Ada tuh waktu nang pian khusus lawan Allah, waktu nang pian khusus lawan Rasulullah. Ada imbah subuh apa nang dibaca, mulai sebelum subuh wiritan apa nang pian amalkan, tuntung besubuh apa nang pian gawi, kena pulang waktu duha apa nang pian baca, zuhur mintu jua, sampai terus seharian semalaman dalam 24 jam ada wiritan nang mana pian di sana khususkan waktu antara pian lawan Allah. Tapi pulang baik selama di dalam hati kita, selama di dalam diri dan batin kita lalai dari kematian, ada harapan kawah memakmurkan waktu dengan kebaikan. Sekali lagi dulu, selama di dalam diri kita, selama di dalam batin dan hati kita lalai dari kematian, maka tidak akan pernah kita itu mengisi waktu kita di dalam ketaatan. Kenapa? Lalai dari kematian. Jika ingat dengan kematian, ada harapan inya itu melalaikan dengan ketaatan. Karena kata ulama di dalam kitab Sayyirus Salikin, bahwasanya apabila seseorang sering mengingat akan kematian, salah satu yang diberikan kemuliaan oleh Allah bagi orang yang sering ingat akan kematian, bahwasanya orang tersebut akan diberikan semangat dan rajin di dalam ibadah kepada Allah. Mudahan dapat taufik hidayah. Ini baik kita kadang-kadang siang malam kedingat lawan mati. Kenapa jadi kedingat lawan mati? Banyak bakawan lawan orang yang merasa hidup salah lawasan. Inya mun orang merasa hidup salah lawasan di dunia ini, lalu pinakoler beramal. Dan bahasa kitabnya tulul amal, merasa hidup ini masih lawas. Sedangkan kita dianjurkan oleh baginda Rasul, aktsiru dzikraha min ladzat, perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang pacangan memusnahkan kenyamanan hidup di dunia ini. Apa? Kematian. Mudahan kita husnul khatimah insyaallah. Ini nah pesan sedikit. Ayo, Quran di mana diantar?
Bah maghrib, jakanya itulah jaka Jepang paling jaka aja. Kan dalam sahadis itu berapa lembar Pak Haji sekarang sahadis? Nah, 9 Quran nama Nabi maka jadi 9. Ada nang 10, ada nang 9. Coba Pak Eke ini amun kita melihat 10 lembar mungkin ada aja. Nafsu ini dasar mengajak kita kepada pemalas-malasan. Coba bagi pikirkan biar di rumah ini malam ini berikan berapa di rumah masing-masing. Pikirkan itulah. Seorang saat ini berapa di atas tilam, suatu saat kita akan terbaring di atas tanah. Kanan kita ada bini, kiri kita ada anak, depan kita ada kawan, belakang kita ada tetangga. Tapi ketika kita berada di dalam kubur, tak satu pun di antara mereka yang menemani kita. Pikirkan, sunyinya luar biasa. Sunyi kalau Pak Jasa ini, nah, ini orang mati dalam hidup ya. Sunyi di dalam kubur sunyi. Dan itu sudah disampaikan bahwasanya memang ana baitul wahdah, aku adalah tempat yang sangat sunyi, tempat kesendirian. Amun hendak rami di dalam kubur bacai Al-Quran. Mun hendak ada kesunyian dalam kubur, seberapa banyak kita membaca Al-Quran, maka sekadar itu nantinya kita tidak akan kesepian di dalam kubur kita. Karena akan ini tak karena suruh ngomong di rumah wifi jalan tang mati lampu la ilaha illallah rasakan ada kehidupan Bapak. Hendak nongkar pulsa, hendak nongkar kausa berduit ada dompet kuitan di bawah siden jika ada kawat jadi dan bintang sedikit. Imbah itu pulang dasar kada berdiri lalu ada kehidupan hanya kita di dunia. Maka apa kita di dalam kubur? Amun hendak ada kesunyian di dalam kubur, amalkan membaca Al-Quran. Seberapa banyak Al-Quran yang kita baca, sekedar itulah kita ada kesepian nantinya di alam kubur kita. Bahmunya ada HP, biar ada makanan, ada minuman, buka ini, buka itu, buka rami, ya habis dia sehari, mun di dunia, mun dalam kubur. Ini nanti kita pikirkan. Bebinian, ayo lalakian, pian, kadang-kadang membawai anak, abun jalan, kasiring, kemana-mana, bikin jembatan, bertajun sama sahabat-sahabat, makan sama-sama di ini. Pernahlah pian di rumah, yuk kita mengaji sama-sama. Pernahlah di rumah, ayo tadarus Al-Quran. Jadikan rumah kita itu bukan hanya sekedar tempat tinggal kita, tapi jadikan rumah kita itu tempat turunnya rahmat Allah dengan bacaan Al-Quran. Tapi jadikan rumah kita itu menjadi penyebab bagaimana turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 lembar pun kita bagi supaya 5 waktu Pak Ibu 2 lembar aja sewaktu. 2 lembar aja. Sewaktu ini 2 lembar aja. Hendak ada kali pulang 2 lembar sebelum waktu selembar, sesudah waktu selembar. Sebulan hatam Quran, sebulan hatam Quran. Ini kata si hataman. Mulai 2005 semalam bulan puasa sampai ada mengerti juga. Jadi gunanya hidup ini apa? Gunanya kita hidup ini apa? Ightanim fursata hayatik. Pergunakanlah kesempatan hidup yang masih diberikan Allah. Jangan sampai datangnya penyesalan kaitannya mun sudah dalam kubur, jangan. Bujuran bacai Qur'annya. Apalagi maaf pegawai sudah ada. Pegawai kan? Nah, pegawai masih. Pegawai juga sudah. Pegawai tukang. Mulai pulang. Misalnya itu diri sudah tua. Kenapa-napa kan ada lagi juga baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif ba ta
ngaji, belajar baca Al-Quran. Tuh sudah 40 tahun dunia jangan dihajar. Saatnya kita sebelum meninggal dunia tahu bacaan Al-Quran. Pak, Bu, jangan sampai supan pian belajar membaca Al-Quran. Jadikan majelis taklim di sini bukan hanya sekadar malam Ahad pengajian, bukan hanya sekadar malam Senin pengajian. Kiau guru-guru, kiau imam-imam yang bisa membaca Fatihah, suruh duduk di sini. Ayo nang Tuhannya belajar mengaji di sini. Apa disupanakan? Supan dulu ya Tuhan benar sudah. Hendak supan di sini atau supan lawan mungkar nakir? Dan mungkar nakir. Wama kita buka kitab apa? Ayo Naruto. Apa kita? Facebook. Itukah kita? Itukah kita? Belajar kiau nih. Imam-imam kita kiau, guru-guru pondokan banyak kiau kesini, tihang-menihang banyak berhalakoh. Dikirakan, jangan nang pengajian aja. Ini bapak ini. Kamu udah ngomong nang bibiniannya, ayo. Lalakian separuh, bibinian separuh. Jadi silih jua nang menyumbang majelis nina. Silih jua nang menyisihkan harta ke majelis nina. Apalagi itu pindah kata di mau jadi di ujung situ. Habis kan duitnya. Habis ya. Habis. Dia mau ngetandaran hanyar kalau jadi habis. Amun habis, berpitan pulang kita. Ayo Pak. Apa aja? Apa? Oh, langsung bertulis. Rupanya si coklat kan menulis dana yang diperlukan. Sini aja, ulun tambahin lah. Dana yang diperlukan 200 juta. Sini tulisannya 1175 ya. Ulun salawinya. Sponsornya mau nggak? Ada begitu. Apa aja kita pindah pulang? Ya sudah, malam Ahad Budi insya Allah kita berpintaan pulang. Nang bisi amas keluarkan amasnya, nang bisi berlian keluarkan berliannya. Pokoknya jalan akan pulang. Bakul Pak, Rida Pak, jangan ada sampah. Itu dolim ngarannya. Tahu bener nih ini apa? Ini ulama alam gaib dan alam nyata ya. Dengan segini semua lagi sini kita tintakan baca ramah sedikit. Ini tuan guru baik di alam gaib atau alam nyata ya sini dengan Allah. Pokoknya itu ada sampah. Tahulah jolim itu apa artinya? Waktu syai'i fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu jolim sebenarnya. Udah sampah. Ya pondok, perolehan. Ini nah 175 kita genapkan 200. Nambah pintaan semalam berapa bentuknya? 100 apa? 130 Pak. Harus 3 juta. Jujur. Ini orang saya ini tidak malah begini. Nang bisi kawan, bawai kawan. Nang bisi majikan, bawai majikan. Nang bisi atasan di kantor, bawai mulai atas sampai ke bawah. Nang bisi ini itu aku hendak membawai kamu. Wa ma tunfiqu min syai'in fali anfusikum ya Allah. Apa saja yang kalian infakkan dalam kebaikan itu kembali manfaatnya ke dalam diri kalian. Tuna supaya sikap. Bilang tuh, ulunlah di majlis yang mendakan ya. Malam Selasa kan umum. Malam Rabu, malam Kamis itu belajaran membaca Al-Quran, terutama yang wajib Fatihah. Nih, mengaruhi termasuk yang melayani sana. Kita kan langsung membaca Yasin, dia banyak aja bimbingan Yasin itu orang meninggal banyak aja yang membaca Yasin. Fatihah ini nang wajib sabat hari itu banyak lagi nang kada bisa baca Fatihah. Ini nang maaf nang Tuhan nang kada bisa mengaji. Ulah di sini sabat malam apa pernya. Ayo semangat kita dalam menuntut ilmu. Pilih guru-gurunya.
Pilih nang melajarinya, imam-imam masjid, imam-imam langgar, imam-imam musalla, guru-guru pondok pesantren, undang ke sini, dan mereka pulang di sana benar-benar ingin menyampaikan dan menyalurkan kebaikan. Lakian pilihan, bismillah, rame di sini jadinya, lalu sepalan diumbang. Itu ulah kopi kan, makanannya wong Solo. Kami kita memang pemuda-pemuda sopan, jujuran kita memang masih belum kawin, belum merasa lagi bisi anak, kaitannya bisi anak, anak minta bacakan Al-Quran, apa? Maulah MP3 nang dia doang. Ikam belajar membaca Al-Quran, Bebinian juga pacaran jadi ibu rumah tangga. Al-ummah madrasatul aulad. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jangan sampai kada bisa membaca Al-Quran. Pikirkan Pak Ade sebenarnya. Jangan dipikirkan jadi gawi. Jangan nangis. Bujuran toh. Belum ada budaya. Nih, ajar ini nih, guru nih. Nah, yang bisa membacanya. Masih mengerti, melajari di sini, kadang-kadang. Nah, alif, ba, mungkin macam sampiling pada mulanya. Biarlah kada gampangan melajari orang Fatihah itu biar sudah mati dia selama ini bisa membaca Fatihah, biar sudah meninggal dunia sampai ke kubur dia. Jangan lima pelajari orang Fatihah karena mau sebagian lagi. Dengan dia sudah bisa amal di bukannya yang ada sebagiannya. Itu luput ulang caranya. Pikirkan habujuran keburu-buruan, pikirkan ayo kayak apa kita pergunakan majelis ini bukan hanya sekedar wadah kita nuntut ilmu, tapi pokok-pokok agama yang mana guru mulia Habib Umar beliau mengatakan ilmu dasar agama. Ketika ulun ketarim yang semalam sebelum break di pasar di sini, ujar sedih ilmu pokok agama dan dasar-dasar agama adalah sangat penting dalam kehidupan kita, dan itu banyak yang dilalaikan oleh orang lain. Ulun kada menyalahkan orang mengaji ketuhanan, bujur. Ulun kada menyalahkan mengaji orang tasawuf, bujur. Cuma nang syariat ini nah. Jadi magedu, berbodoh. Ini bujur. Itu nang pilihan dua. Jangan sopan, tentuakan malamnya, tentuakan waktunya. Limbah isya kita berisya di sini untuk mengajian. Nah, alih, nang ada bisa khusus kelompoknya alih. Mun kalau jadi orang tua ya sabar dong sedikit. Alih, ta, kayak yang ta, jim, ha, kho, dal, ro, zai, sin, shin, sod, bo, to, go, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif bilang hari, hamzah, ya, baca Fatihah ulang tunggal dikitakan Bismillahirrahmanirrahim. Kayak apa menyebut Bismillah Ar-Rahman Allah hak uang kayak apa gitu di majelis di wadah kami asalnya orang sedikit. Oh ini berapa sudah 200 namanya. Nah, kita kada pandang banyaknya, pandang istiqomahnya sampai rugi mikirkan kayak apa, memikirkan guru-guruan ini. Itu orang gak puas pindah ke Banjar. Nih mengarungnya itu orang puas pindah ke Banjar. Awal ditarik, biar dia menarik lagi gak puas, kami pulang lagi hilangan di sana. Yang imam bisa tadi ya suruh ajar juga. Siapa imam bisa tadi? Oh dia rasa benar biar dan ulun pun kada hendak di sana menariki dari bubuhan yang datang. Tuh iuran kada bubuhannya mau datang, alhamdulillah nang ajar hijrah, nang pindah ini dulu ada apa di belajar. Dan nang pengajarnya pulang lillahi ta'ala, bubuhannya pulang kena mikirkan memberi gula, memberi minyak lawan nang pengajarnya. Dan pengajarnya pulang ikhlas. Saban malam Rabu, malam Kamis kuntung bahagia SPN jam 9 seperempat hanya ulun mengumpulkan gerakan lajari tata cara berwudu kayak apa. Jangan tuturutan kayak apa mengangkat takbir sembahyang, di mana mengangkat tangan di sini kah
di sini kah atau kata pinggang lah sama salah kita. Dilajari makin tunggal kita nang Tuhan hadir. Sampai bah kita pulang risalatul jami'ah, nah pulang risalatul mulai tauhid, fikih, tasawuf, nah, ya. Jadi nah kita pikirkan jangan pikirkan mulai malam ini nah kita tepa kita. Karena ada yang berduit, ada yang jamaahnya, ada yang antar susu, ada yang antar gula, gulakan, ada yang tukang gulanya. Halaman memadai biar di sini kendaraan berapa ratus hawa di sini. Ayo, anak jangan disuruh belajar. Jangan batin pulang, anak harus nangkap. Nang beginian jangan supan, beginian yang belajar kada apa-apa. Bujuran jangan ada kata-kata supan dan malu di dalam belajar itu ada. Bujuran tuh. Mahimung kena belajar alhamdulillah. Karena memang jaga parkirnya Pak, kalau ada kesempatan bisa belajar ini jaga parkirnya tentu akan malamnya khususnya pula lalu kita tuh ada supan. Alhamdulillah, Ar-Rahmanir-Rahim. Makanya di imam itu bermuara benar. Waduha. Mengisal itu siapakah? Nyatilah pikiran Insya Allah lain siap jangan belajar lah. Belajaran kita ada apa? Belajaran di guru-guru nah, guru pondokan. Ayo, nang pemuda-pemudanya, biar pemuda-pemudanya nang bisa duduk akan di sini, kemajan di sini. Lalu majlis al-madani di Kapuas bukan hanya sekadar majlis, tapi di dalamnya juga dipelajari tentang Al-Quran dan ilmu-ilmunya. Mudah-mudahan tambah berkah insya Allah. Itu supaya kita ini supaya dunia mau bilang dunia mau belajar di Roma kembali kemana masak-masak dunia ini modernnya diambil orang tuh lah. Kita ini sisanya aja lagi kalau benar-benar umat di dalam Tuhan. Jadi hubungannya orang hendak meruntuh rumah, nang berharganya di orang dan di orang bilang diambil orang. Kayak kata kok, yang pilih lah, yang di kos kok ada biarkan orang lain. Kalau pilih kita ini hubungan dengan itu. Jujur ada. Orang nak beruntung rumah deh, TV kalau orang, kompor gas kalau orang, anak beruntung rumah. Berletakkan yang berharga, lampu hias di keluaran orang, tinggal lagi di sana debu, kotoran cacat, kotoran tikus, macam-macam ratik, letakkan orang aja. Tiba waktunya, gerak tarik kurang, runtuh kawan runtuhan, takutkan titik hubungan gitu. Ini jujur hidup kita sudah di akhir zaman. Jadi apa pada? Unggal Tuhan pasak-pasak dunia bilang lagi ya Allah. Mudah-mudahan barakat bermajlis dan hubungan jamaah yang hadir wali-wali di sini. Lu yakin yang hadir itu wali berataan. Apalagi yang sebelah kanan lu nih wali. Bisa membakar wali sini kira-kira. Mudah-mudahan kita seberataan dapat berkahnya insya Allah. Harus yang berlangganan 4 belajar di sini. Siapa-siapa Anda ini pihak-pihaknya. Nah, gunakan separuh di yang sebelah sana, bagian sebelah sini. Nah, pahala. Tidak kan? Belum tunggu kita kabarnya. Terlaksana kan ada. Bukan terlaksana sebelah kanan itu sembelih kan. Dengan demikian akan tampaklah keberkatan waktu dan faidah usia serta berlanjutnya kehampiran kepada Allah. Nah, jadi di sini dari itulah mulai pemulaan dari itu di sini siang dan malam diisi lawan ibadah Allah. Ibadah itu di sini dengan demikian akan nampaklah keberkahan waktu dan faidah usia. Kalau kita simpulkan waktu akan nampak keberkahannya apabila kita pergunakan dengan ketaatan dan ibadah. Faidah usia
manfaat umur akan kita rasakan apabila kita pergunakan siang dan malamnya dengan ibadah. Jangan pakai waktu malah. Ujar Rasulullah, "Laisa yatahassaru ahlul jannati fil jannati ala syai'in illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha ta'ala fiha." Tidak ada merasa rugi bagi orang yang sudah berada di dalam surga. Ini orangnya sudah ada dalam surga, tapi masih merasa rugi. Mudahan kita masuk surga sebenarnya. Ini orangnya sudah ada di dalam surga, tapi masih merasa rugi. Apa nantinya rugiakan? Yang ingin rugiakan adalah satu waktu yang dia lalui selama di dunia tidak mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini waktu yang ingin lalui kadada ibadah, kadada maksiat, rugi kayaknya dalam surga. Kira-kira nang kayak pemun waktu nang ingin lalui dalam keadaan maksiat. Ini nang dipikirkan ini nang kurang la ilaha illallah. Iya nang kayak Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang qasidah Ya Arhamar Rahimin, pengarang qasidah Salamullah Ya Sada. Seharinya itu la ilaha illallah 25.000 kali, Allah Allah 25.000 kali, salawat 25.000 kali, belum lagi Quran, belum majelis, belum menerima tamu, belum memberi fatwa, belum ziarah. Hibah waktunya siang dan malam dalam ibadah kepada Allah. Dengan itulah akan nampak keberkahan waktu. Adapun untuk berbagai macam kebiasaan sehari-hari seperti makan, minum, mencari nafkah, sudah sepatutnya engkau sediakan waktu-waktu yang khusus dan teratur. Makan ada waktunya, minum ada waktunya, mencari ada waktunya. Jangan ada baatur. Coba subuh tuh Bapak, Wirdul Latif dibaca, Ratibul Haddad Mbah Maghrib diamalkan. Sebelum guring suratul muluk baca, begawi mulai jam sekian sampai jam sekian, harus ada waktunya berniat ibadah dua. Belum lagi di sana sholawat kita pemila, waktu kita muhasabah pemila, tahajud kita jam berapa, istighfar kita di mana, itu beratur waktunya. Ketahuilah bahwa tidak sesuatu pun akan menjadi sempurna dengan sikap acuh, dan tidak satu pun akan menjadi baik dengan sikap berlalai-lalai. Dah harapan kau pun sempurna menyebinanan sesambilan aja. Sama saya mengatur akan belajar Al-Quran di sini. Ada harapan kau maksimal menyeparkan seikung aja begawi. Yang lain acuh-acuh aja. Yang lain buat hubungi Pak Haji Asbihani, hubungi Pak Haji Mawardi, hubungi guru-guruan, hubungi Ustaz ini, hubungi Ustaz ini, sama-sama nang ini membantu dengan ininya, nang ini membantu dengan ininya. Insya Allah tak kumpul sebentar. Ya, yang sempurna dunia. Berkata Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, sebaik-sebaiknya engkau membagi-bagi waktu dan mengatur wirid-wiridmu dengan menetapkan waktu-waktu tertentu bagi setiap kesibukan. Jadi setiap hari itu ada kesibukan, baca Quran di mana, sholawat di mana, dagadir di mana, malam Jumat mengapa aja itu. Dan hendaknya tidak engkau lenggar ataupun utamakan sesuatu atas yang lain di dalamnya. Nah inilah cara supaya istiqomah dalam beramal, yaitu bahwasanya cari waktu, cari tempat nang mana kita menggawi ibadah ada harapan tertinggal. Contoh, umpama beriannya aku lembah subuh mulai jam 6 sampai jam 6 seperempat, kenapa diganggu? Hujan nggak panas, masalah ada toknya Al-Quran. Seperempat jam aku atau sampai setengah 7 untuk menyapu isya. Belum lagi begawe. Baca Quran sampai hari nanti itu apakah ada awal juga. Munnya jam 9 aku bertahan begawe, ngambil HP, ngambil kopiah, ngambil baju sembahyang duha. Atau pada kau jam 9 sebelum begawe setengah 8 turun sembahyang duha dulu. Pokoknya setengah 8 sembahyang duha. Amun kita awal beratur waktu nangka itu, insya Allah ada harapan lagi kita di sana lalai dari itu semua, selalu dalam keadaan istiqomah. Bahyang duha supaya jangan ketiga lagi, ambil rakaat 6 pian apa aja ada harapan ketiga berapa? 2 atau 4. Cari waktu yang tepat, cari situasi yang bagus, 2 atau 4. Gawi harus di sana 4 rakaat. Ada harapan kau lagi pengketinggalan, kecuali pakaiannya garing benar atau apa, dan apabila waktu nang pina nyaman bertambah dari 4 jadi 6, tapi kurang pada 4
ada lagi. Itulah cara supaya istiqomah. Sahabat waktu sebelum waktu selambat, sudah waktu selambat. Ada kok juga ini. Pokoknya ada kurang pada itu. Cuman mun variannya ada himmah atau nasyar atau keinginan bertambah, awal ditambahi 3, 4 lembar. Lalu dirinya bukan ada yang dilihat sekali akan Quran. Begitu gitu kan. Di toko itu orangnya cuma apa tokonya. Makanya Pak Imam Junaid Al-Baghdadi sebelum buka toko, masuk ke toko sini bisa sini meeting, bayang sunat dulu. Ada tuntung supaya yang sunat, punya sudah tuntung supaya sunat, hanya menyesal toko berapa rakaat supaya yang sunat sini 1000 rakaat. Itu di pasar ini. 1000 rakaat, coba ya. Dia misalnya lapan ke pasar, sasar, kira 1000 rakaat, buka, tutupan sudah benar. Iya, dari belum melihat Habib Umar, Imam bila berkata di 1000 rakaat di pasarnya. Kita wajib di sini di dalam masjidnya berarti 1000 rakaat. Dahulu pasarnya sukul muslimin ka musallal musallin. Pasarnya orang muslim seperti musallanya orang muslim. Kada ghibah di dalam pasar, kada namimah di dalam pasar, kada mengunjing, menggibah, membicarakan kaitan orang lain. Yang ada apa? Al-Quran, sembahyang. Contohnya Imam Junaid Al-Baghdadi. Bukan hanya doa, nang sedikit sembahyang di pasar sini lah, 1000 rakaat sembahyang. Belum ada yang kita 1000 rakaat dia masuk pasar paling tidak tahu arah kiblat orang itu. Di toko berjual sejadah, berjual rupiah, kada sudah sembahyang juga. Paling sejadah itu ampar sasar dulu di mana kiblat, ampar sembahyang Allah. Sembahyang doa berkah. Mudah-mudahan bermanfaatnya lah sebenarnya. Tadi kita dengarkan ceramah tausiah dari Ustaz Alam Gaib dan Alam Nyata, Ustaz Maulana Al-Alayani. Sidin ini mengingatkan kita tentang masa lalu. Siapakah masa lalunya kita tahu dulu. Pokoknya kita minta Sidin tausiah menyambungkan atau minta nasihat dari Sidin. Sidin ini sudah hampir 2 atau 3 minggu diminta ke sini oleh Pak Haji Asbihani. Cuma Sidin sibuk. Tahu apakah sibuknya ada Bang Yudho atau sibuk? Hanya diingat bahwa mengumpati kita ke sini. Kita mintakan kepada Sidin untuk memberikan nasihat kepada kita seberataan. Allah berdiri dan pandemi muhasidin. Insya Allah ada sedih lagi di dalam hati kita. 6 tahunan insya Allah melihat muhasidin. Rasa ada tahunan, rasa, tapi ibadahnya dia pulang. Ajak ada banyak lebar kita persilahkan kepada beliau Al-Ustaz Maulana Al-Alayani. Kepada beliau kita persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a ahlal ilmi bi darajatil 'ali. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil makki wal madani wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim fi sabilin nuri. Amma ba'du. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a banyu wa ja'ala as-sajata qayu wa ja'ala al-hajabatu wa ja'ala as-syaitana hantu. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan kepada Allah
yang mana Allah menciptakan langit berlapis-lapis. Di sanalah turun hujan deras maupun gerimis, yang mana Allah menciptakan acil-acil kada berkumis. Yang manis kayak wadai lapis, yang rambut sidin dia berenang kayak ukiran keris. Tapi sayang banyak lelaki yang mati tragis, mati gantung diri di pohon manggis, cuman gara-gara melihat acil bakal Tuhan dia berenang kayak gadis. Salawat dan salam kita haturkan kepada sang junjungan alam, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat yang kedua kalinya kepada sahabat, kerabat, tabi'in dan tabi'at yang mengikuti jejak langkah beliau, mulai zaman unta sampai zaman Honda, mulai zaman kuda sampai zaman Toyota, mulai zaman jahiliyah sampai zaman nukar jilet sekepeng bahagia. Ayuhal hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 20. Wa'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali beliau mentafsirkan akan ini ayat, bahwasanya kata beliau umuran manusia ini terbahagi kepada beberapa bahagi. Yang pertama laibun, umur 1 sampai 6 tahun umuran manusia yang ketujuh permainan. Oleh sebab karena itu ayyuhal ikhwan rahimahumullah, hendaklah kita apabila berisian anak umur 1 sampai 6 tahun tukarkan mainan yang mengandung pendidikan. Misalnya menukarkan bonekaan, cari bonekaan yang berkerudung. Menukarkan Barbie, cari Barbie yang bermukena. Supaya apa? Supaya terdidik bisa mulai kekanakan lebihnya yang berkerudung dan ketujuh bermukena. Dan hendaklah kita dengarkan daripada dengaran bunyi-bunyi Al-Quran, dengaran ayat-ayat suci Al-Quran, pendengaran surah-surah Al-Quran, karena kekanakan itu mendapatkan ilmu biasanya kebanyakannya melewat pendengaran. Umur 1 sampai 6 tahun padahalnya kada bisa membaca Al-Quran, padahalnya kada bisa membaca Yasin, tapi rancak kuitannya kemana berselawatan, kemana beryasinan di bawah anaknya, akhirnya anaknya bisa membaca Yasin. Ujar Nabi kita, Yasin itu ada qalbul Quran, apa yang dinyatakan qabul. Apakah lagi misalnya hendak menjual sesuatu apapun, hendak menjual tanah, menjual rumah, menjual mobil, berlebihan kita lalu kita niatkan tiupakan baju, bacakan Yasin, maka lepas kayu. Lalu diamalkan oleh paman ulun, diipikakan sidin ke pekak sidin yang hendak sidin jual, pahabisan teripikakan awak sidin. Ada sahabat sebulan pekaknya kayu, ada sahabat setahun sidin berbini ulang. Jadi hati-hati kalau kita teripikakan lagi, kalau lelaki berbini ulang. Kemudian ada lagi yang biasanya diamalkan oleh orang baharik, amalkan surah Waqiah, lapak roh abada kata Nabi Muhammad, ada bakal fakir selama-lamanya. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menghabiskan daripada hartanya untuk dibagikan kepada fakir miskin, tidak ada lagi disisakan kepada anak dan zuriatnya. Kemudian sahabat yang lain bertanya, apa
yang kau sisakan kepada anak-anakmu tidak ada lagi, kata beliau, melainkan surah Waqiah. Akhirnya anaknya Sugih beratan berkat daripada salah satunya mengamalkan surah Waqiah. Ujar abah guru kita sekumpul martapura, munya hendak nyaman rezeki kita, munya hendak kita disugihakan, sugi hati, sugi ilmu, sugi harta. Jadi kita minta 3, sugi hati, sugi ilmu, sugi harta. Munya sugi harta aja, pada sugi hati percuma. Banyak keisian amas, mulai pedalangan sampai katiak, sampai warna katiak warna kuning amas semua. Tapi pamalam percuma. Alahan orang yang begalang datang, orang begalang amas sing banyakan mintai sudah kan kamu membalik. Namanya begalang datang mintai sudah 5 bilah dikali. Mintai 5 bilah 10 bilah dikali. Berarti lebih pemurah orang yang begalang datang daripada begalang amas. Jadi pembulikan banyak menukar dalam data supaya wapian gatan. Ujar abah guru kita tadi, amalkan para termasuk pada rumah ucapkan assalamualaikum. Munya orangnya badada, maka baca assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian ujar sini baca surah Al-Ikhlas 10 kali ya jadi. Artinya 3 kali. Maka bukan hanya ajaknya yang disugihakan Allah Ta'ala, bahkan tetangga-tetangganya pun sempat disugihakan Allah Ta'ala berkat mengamalkan surah ini tadi. Surat Yasin sudah 2, surat Ikhlas, surah Waqiah sudah 2, surat Ikhlas sudah 2, ada sugihan 2, kalian rumah surat tanah. Gadaikan di pegadaian. Oh, modal saya mau sugih. Orang Banjar membalik amalan supaya pas sugih, amalkan saraba kuning. Pagi hari makan nasi kuning, siang hari waktu kemarin memakai baju warna kuning, malam hari sebelum mengguring menggantung kelambu warna kuning, dan yang terakhir berisian kilo-kilo amas kuning. Ada lucu. Kemudian kita bukan hanya hendak di dunia aja nyaman, hendak juga di luar nyaman. Ujar Nabi Yasin 3 serangkai di surahnya ialah surah Tabarok, Yasin, Waqiah dan Tabarok. Ujar Nabi yalma najumin adabil qabr, menegah daripada siksa kubur. Ini terbukti pengasuh pondok pesantren Nurul Jannah di Kelayan Banjarmasin. Kebetulan pondok Sidin tahun 2010 dikuburkan, kemudian hendak dipindah kubur Sidin ke muka supaya orang nyaman menziarahinya sekitar tahun 2014-an, beberapa tahun selangnya. Akan tetapi awak Sidin masih utuh. Ternyata amalan Sidin ialah sebelum mengguring membaca surah Tabarok. Tutup aja yang Nabi jangan ngaku bin adabil qabr, menegah daripada siksa kubur. Apakah lagi misalnya harusnya utuh bin selamat, maka Allah utuh akan selamat dalam kubur. Kemudian yang kedua dari Imam Ghazali, umuran manusia umur 6 sampai 12 tahun adalah umuran manusia yang lahdun, gawiannya sia-sia. Jadi apabila dia memberikan anak umurnya 6 sampai 12 tahun, jangan terkejut. Misalnya menggores-goresi, menggorek-goreki rumah tiang, misalnya dia bersama dengan keliling-keliling Kapuas sampai Palangkaraya, karena gawiannya sia-sia. Oleh sebab itu bawalah ingat majelis taklim tempat menuntut ilmu agama, supaya umurnya berguna untuk kemaslahatan ilmu agama. Apakah laginya suruhkan ke TPA untuk bisa membaca Al-Quran. Karena apa? Mungkin ini kada bisa membaca Al-Quran, nama supannya kita juga sebagai witan. Kaunya oleh witan nak bisa mengaji. Udah anak-anak bisa air belum mengaji, tapi tunggal gigi-gigian aja. Coba pang udah witan, kalau baik Bismillahirrahmanirrahim. Biki tiwadak, biki nang kawat biki salah. Karena kita nang witan, kenapa dia? Kenapa menyuruhkan mengaji nak? Kenapa dia? Kalau bikin anak bisa lakukan bikin tiwadak, udah anak-anak nak kalau sudah memadahi pian mak. Ini bisa mengaji tunggal gigi-gigian aja. Makanya udah akan bikinan kalau bisa lakukan bikin tiwadak.
Apakah lagi sudah meninggal dunia, anaknya kada bisa membaca Al-Quran atau membaca Yasin, nah kasihannya kuitannya itu adalah kubur. Karena udah ulama kuitan itu meninggal dunia, apa yang digaul anaknya dirasakan dua oleh kuitannya. Misalnya kuitannya dalam kubur sekali kita berikit dalam kubur, nah kakak sekali apa kita berikit ini gawi yang di dunia anaknya kan cuma lepok. Akhirnya dia rasakan kubur kuitan udah berikit. Ada bisa baca Yasin, ada bisa baca Al-Quran, pada akhirnya dianggap oleh anak-anak di atas kubur kuitan pakai siomi. Kadang-kadang ada seorang anak yang bisa baca Yasin. Kemudian Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebelum beliau menjelang wafat, beliau berkhutbah di hadapan para sahabat. Ayuhan nas isma'u qauli, wahai sekalian manusia dengarkanlah perkataanku. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa bertemu setelah ini waktu. Aku tinggalkan kalian dua amanat. Jika kalian pegang erat, kalian pasti selamat dan tak akan tersesat. Yaitu yang pertama kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan yang kedua sunnah Rasulullah SAW. Oleh sebab karena itu, bujur dan buruk kita tadi, dunia kita hendak selamat, dunia adalah maka hendaklah pelajari Al-Quran. Karena Al-Quran lah yang nantinya memberikan syafaat bagi si pembacanya. Ayyuhal hadirin wa hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian umuran manusia kata Imam Ghazali mulai 12 tahun sampai 18 tahun adalah umuran manusia yang ketujuh zinatun, ketujuh berhias. Nang laki-lakiannya pakai SB kan. Macam-macam kalau kita rasakannya kepala supaya apa? Supaya terlihat tampan di hadapan bebiniannya. Yang bebiniannya kayak pacarannya di hadapan lakinya terlihat cantik, berjambul, katulistiwa sampai jambul tolong dasar langkah. Bulu mata lantik ya benar kayak gulitik. Maka belok sadok mana bu? Belok sadok makannya. Sedo. Bulu langsung pakai kan boy. Maka bibirnya pakai bestek. Bestek kenapa namanya? Plastik. Pakai lipstick. Kayak pacarnya terlihat cantik di hadapan lawan jenisnya. Itulah umurannya sudah. Oleh sebab karena itu apabila yang berisian anak dengan haratan mengurak bulu bahasa orang Banjar itu hanya naik udang umur 12 sampai 18 tahun, maka tukarakan bagi lebihnya pakaian yang menutup auratnya. Makanya terulun akhir zaman ini sini hanya ada membuka rumah sudah melihat mengalami dosa. Melihat sudah di sini bukan rumah sini, saya lihat sudah 4.000 dada, 5.000 paha. Sekalinya tidak kayak berkaki. Paha harganya 4.000, dada harganya 5.000. Jadi sukarakan pakaian yang menutup auratnya supaya kuitannya mendapatkan pahala jariah berkat sebab anaknya menutup daripada auratnya. Apabila anaknya membuka auratnya, maka orang tuanya pun mendapatkan dosa jariah. Kemudian daripada itu umuran manusia mulai 18 sampai 24 tahun adalah umuran manusia yang tamakul. Pas sudah ungas bahagia, undangnya mengungasnya di kampung sini, undangnya gantengnya di kampung sini. Punya ahli ibadah, undangnya yang surga, seimbungannya di kampung sini. Terkait neraka saudara. Jadi bahagia sudah umurannya. Oleh sebab karena itu hendaklah kita jaga hati kita supaya beramal ibadah, kada bahagia, supaya pada ujung sombong maupun terkebor. Kemudian yang selanjutnya umuran manusia mulai 24 sampai 30 tahun adalah umuran manusia yang takatur. Ahli takasur belum terbanyak, sudah agak saya kalau awal kawin umur 25, terbanyak sudah bini seiko menambah itulah. 4 rumah aja, 4 bini 1 rumah. Ngalin juga lamun dia bini 2 kain, maka ngaran bini pertama namanya Hasanah, bini yang kedua namanya Kamilah. Lalu yang kedua laki ini di hadapan Ka'bah.
Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kasihan cemburu kamilah. Nah, masalah terusnya. Kamu udah buat. Ada lucu. Jadi itulah umuran manusia, artinya jika kita umuran seperti itu sudah, maka hendaklah berisi sifat qanaah, artinya mensyukuri apa yang sudah ada. Apabila kita hendak bertambah daripada harta kita, maka ujar ulama banyakilah bersedekah. Sedekah jariah, yang menyumbang majlis taklim, yang menyumbang pondok pesantren, yang menyumbang masjid, lagar musola, selama masih dipergunakan dan tempat ibadah dan tempat untuk menuntut ilmu agama, jumlahkan dengan jamaknya, maka berlipat ganda dasar orang yang bersedekah di majlis taklim ini. Oleh sebab itu, hendaklah kita berlomba-lomba untuk bersedekah, karena pahalanya terus mengalir sampai ke kubur kita. Ini ada dua, orang ini bersedekah, tapi terdapat pahala. Ada sampai pahalanya, karena sedekahnya dicampur adukannya dengan maksiat. Ini ada kayak sakit latihan data atau pembatuan. Pembatuan lah, ada tapi ada pembatuan. Tadi baca ada pembatuan, artinya pahamnya tapi yang lalu akhirnya sudah terpencang pembelinya, lalu yang rakyatnya berapa kita pencang nanti 80.000 kak, 80.000 jarai ya. Rakyatnya mau 100.000, kan 100.000 ujar begini itu jangan kurang serang. 20.000, ujar rakyatnya aja 20.000-nya bersedekah. Mudah-mudahan dosa kita berjinah jadi ampun Allah. Kalau punya bersedekah tetap pada terima pahala sedekahnya. Seperti itu kita bila menyumbang dengan harta yang haram, maka kita tidak akan sampai tidak mendapatkan pahala sedekah, malah kita berdosa karena menyumbangkan sedekah dengan harta yang haram. Oleh sebab itu, mudah-mudahan dengan terkumpulan kita pada alam hari ini, dosa kita diampuni, dosa keluarga kita diampuni, dosa nama kita diampuni, Allah segala hajat kita bertahan, hajat dunia dan kemudahan daripada segala urusan, hajat akhirat dan keampunan daripada dosa kesalahan, dan mudah-mudahan menggari kesembuhan, ampuni saya penyakit, dihilangkan daripada segala macam penyakit, ampuni saya hutang, dinaskan daripada hutang-hutangnya, dan mudah-mudahan dihilangkan daripada hutang-hutang yang mengandung riba. Ini Anda mendapatkan kaset ceramahnya, maka ambil di apotek-apotek terdekat atau undang lagi. Kalau ada film yang patah jangan disimpan dalam peti, kalau ada kata-kata yang salah jangan dilaporkan oleh polisi. Kalau ada gigi yang patah jangan diganti di kendaraan. Kalau ada kata-kata yang salah mohon berlakan keramaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya amalan itu kan masalahnya misi wakita punya amalan ada dengan kesalahannya ada mengadakan anak minta dalil itu kalau memang ahlinya kita bisa pilih jawab padahal di sini sih ada itu dia kalau Yasin misalnya rumah Yasin sudah Yasin 6 tahun sudah biasa Yasin Al-Quran dalam usul tafsir surah itu ada nan afdal ada nan mufaddal alaih surah ada masing-masing isi keistimewaan. Makanya bini ketiangan, anak emas, anak baca surah Yusuf. Ini kita baca surah apa kalau ini? Oh surah Al-Qiyamah.
usianya sudah 8-9 bulan berarti surah Maryam. Ini kegiatan juga amalan paling bagus itu sebulan sehari. Itu paling bagus. Dulu Allah Umar paling bagus amalan bimbingan kegiatan Quran. Alhamdulillah anak belum kegiatan. Ini kegiatan sebulan sehari. 9 bulan 9 hari 10 hari tahun 3 saat. Anak kecil itunya mau mengikat pas mengikat dulu sebulan apa? Sebulan apa? Belum lagi. Ya masuk alpin lagi. Dirinya kan, jadi kegiatan itu ada nah, jadi sebulan itu sebulan itu bahaya kan bingung dulu makanya nyari dari nomor bahaya kan ada makan beberapa 40 hari makan di nomor udah Fatmah bisa benar juga ini angkat serumah nah kita dari anak ini kita bikin ketahuan cuma kamu kita pikir mau 1 sampai 6 baru masa-masa pemerintah masa-masa pemerintah itu orang pemerintah mau pikiran kuat-kuat biar ada artinya apa kita bisa iya nanti Rasulullah kullu mauludin yuladu ala fitrah anak itu dilahirkan suci nang kayak bagaikan di sana kertas putih tidak terserah kita nak mewarnai apa fa'abawahu imma yuhawidani au yunasirani au yubajisani itu kalau umur anak sampai sia-sia di sini terus sampai itu mereka puasa malam tak apa itu sampai kita kalau 34 peristiwa di sini biasanya kita sampai akhirnya kita meninggal dunia sampai kita terlilit dalam kubur di mana dapat kisahnya belum dikirakan sebelum suara berceramah pengaruh lagi tapi berceramah di kubur di bunyi wajib di dalam kubur sekalinya radio tukang tabuk kubur ketinggalan untungnya berceramah belum komen belum bila siapa radionya sawat mau hidup ketinggalan teman-teman gimana kisah itu bang lawan juga apa kalau tabuk kubur itu radio siapa sawat di dalam kubur tak ngeriket banjir Sebenarnya sudah kita belum doakanlah dan sehat dan selamat dan panjang umur dia. Pada masih sampai ada itu sebenarnya yang bermakna. Cuma kalau itu supaya kita ada jenuh, supaya kita ada kita ngomong anak bukan hanya sekedar sesuatu yang kita banggakan, tapi anak adalah amanah yang akan kita bertanggung jawab. Anak adalah merupakan percaya sosial bertanggung jawab dari jadi kalau sangat mengharap majelis Al-Madani bisa makmur dengan bacaan Al-Quran dan lain sebagainya supaya kita tidak puas ini selamatan sebenarnya. Dari seluas ini ada yang dilakukan sana kalau ada yang dilakukan seperti itu. Insya Allah akan datang kita mudah-mudahan dan hari kita targetkan
tulisan sini 175 semua mengatakan 200. Mudah-mudahan mencapai ya paling ada ya 20% atau berapa mungkin di luar kami sudah kalau ada material yang langsung datang ke sini hubungi kami kita sama-sama membahagiakan hari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita berhadir sejak Berbicara padamu la ilaha illallah 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 sayyidina Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallam alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu alaihi wa sallam rahmatan nazila wa barakatuh syamila sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in السلام عليه وعلى اجمعين ثم الى بعد ذلك المنتهين والمؤمنين والعاملين الفقهاء والمحدثين والفقهاء والمفسرين والسادة الصوفية المحافظين والتابعين ليس الى يوم الدين ثم الى ارواح من قرأناها هنا بسببهم خصوصا المرحوم ثم إلى أرواح من ضاجعهم وبلغهم من أموات المسلمين كافة عامة وهم زائد ولا زائد لهم ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع قرابتنا وجميع أموات المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة واجعل قبورهم وارحمنا برحمتك يا عزيز يا غفور ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.